Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk kembali bertemu dalam mata kuliah seminar akuntansi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8. Adapun anggota kelompok kami yaitu, silakan share screen. Ya, adapun anggota kelompok kami yaitu Lesti Lestari dengan NIM 189 2042048. Saya sendiri sebagai moderator Kiki Susanti 189 2040012. Sherlinda dengan NIM 189 2042015 dan terakhir Nurul Safitri Mafira dengan NIM 189 2041024. Next. Ya, untuk pertemuan kali ini kelompok 8 mereview terkait skripsi pengaruh tingkat perputaran kas terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Next. Adapun panduan yang digunakan dalam review skripsi ini yaitu pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar tahun 2018. Next. Ya, adapun sub pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini yaitu mengenai judul, abstrak, isi skripsi yang terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Next. Nah, untuk mengenai judul, dengan pengaruh tingkat perputaran kas terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dari judul skripsi yang kami beda itu sudah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi karena tidak melebihi 20 kata. Kemudian dapat dilihat pada gambar yang tertera. Dan gambar di samping menunjukkan bahwa terdiri dari 17 kata. Next. Selanjutnya untuk abstrak, dari teknik penulisan abstrak sudah sesuai yaitu huruf kapital dengan ukuran 14, kemudian ditebalkan menggunakan data tengah atau center. Kemudian telah memuat identitas, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data, hasil penelitian, serta populasi dan sampel. Kemudian pada abstrak skripsi telah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Next. Kemudian untuk bab 1, sub pembahasan yang kami beda yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Untuk latar belakang sendiri, skripsi ini sudah sesuai karena telah memuat gambaran umum variabel, kemudian juga telah memuat gambaran umum lokasi penelitian dan data awal dan kaitan dengan penelitian sebelumnya. Next. Berikut ini lampiran mengenai bab 1. Kemudian untuk rumusan masalah dalam skripsi ini sudah sesuai, dibuat dalam kalimat tanya, serta dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat. Kemudian untuk tujuan penelitian sudah sesuai dengan rumusan masalah dan sudah dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat. Kemudian yang terakhir manfaat penelitian di sini sudah sesuai, diantaranya telah memuat manfaat praktis dan teoritis. Next. Kemudian untuk bab 2, sub pembahasan yang kami bahas yaitu tinjauan pustaka penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis. Untuk tinjauan pustaka sendiri, tinjauan pustaka sudah yang ada dalam skripsi yang kami beda sudah sesuai. Di antaranya telah memuat uraian mengenai variabel yang meliputi definisi variabel, pengukuran variabel, dan pentingnya variabel. Next. Kemudian untuk penelitian terdahulu dalam skripsi yang kami beda
sudah sesuai, diantaranya telah diuraikan mengenai tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, serta persamaan dan perbedaan penelitian tersebut. Next. Untuk kerangka konseptual tersendiri, kerangka konseptual dalam skripsi yang kami beda sudah sesuai, diantaranya telah berbentuk uraian mengenai definisi variabel, pengukuran variabel, dan keterkaitan antar variabel, dan telah dibuat bagan berdasarkan uraian tersebut. Next. Kemudian untuk hipotesis dalam skripsi yang kami beda telah sesuai karena telah sejalan atau sinkron dan dapat menjawab masalah penelitian. Kemudian juga hipotesis yang dirumuskan sudah jelas dan operasional, serta telah berbentuk kalimat pernyataan berdasarkan kajian teori dan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya. Next. Ini lanjutan teori dari hipotesis. Kemudian untuk bab 3, saya persilakan Sherlinda melanjutkan. Ya, baik. Untuk bab 3, ada sub-sub pembahasannya itu variabel penelitian, desain operasional, pengukuran variabel, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Adapun variabel dan desain penelitian, pada variabel dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir karena di dalamnya terdapat nama variabel disertai kedudukan variabel. Adapun desain penelitian, desain dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir karena terdapat uraian singkat dan bagan mengenai desain penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, jenis data, variabel, dan pengukurannya, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Lanjut. Adapun definisi operasional dan pengukuran variabel, definisi operasional dalam skripsi yang kami bedah ini sudah sesuai karena membuat definisi variabel yang diuraikan dalam tinjauan pustaka. Pengukuran variabel sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir. Populasi dan sampel. Populasi dalam skripsi yang kami bedah ini sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir. Sampel dalam skripsi yang kami bedah ini sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir karena telah memuat teknik penarikan atau pengambilan sampel. Lanjut. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Pada teknik pengumpulan data dalam skripsi yang kami bedah ini sudah sesuai karena memuat satu teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi untuk menganalisis atau meneliti dokumen-dokumen atau laporan keuangan. Teknik analisis data dalam skripsi yang kami bedah ini sudah sesuai karena memuat teknik analisis data tentang analisis asumsi klasik, analisis hipotesis. Untuk bab 4, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk bab 4, adapun kami akan menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis data, hasil penelitian, dan pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum lokasi penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai dan juga telah memuat uraian mengenai informasi umum lokasi penelitian serta unsur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti, yaitu berupa Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah penyajian data. Penyajian data dalam skripsi yang kami bedah telah sesuai, di mana telah memuat uraian mengenai data yang diperoleh terkait penelitian
Juga dalam penyajian data ini memuat perputaran kas dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya untuk analisis data. Analisis data dalam skripsi yang kami bedah telah sesuai di mana telah menjelaskan proses data yang dianalisis serta menggunakan dua teknik analisis data dan disertai dengan tabel beserta hasil ujinya. Berikut untuk hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi yang kami bedah telah sesuai karena memuat hasil penelitian beserta pembahasannya. Di antaranya, hasil penelitian mendukung hipotesis yang menyatakan perputaran kas berpengaruh pada profitabilitas. Selanjutnya yaitu bab 5. Kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, penarikan kesimpulan pada skripsi yang kami bedah telah sesuai dengan pedoman penulisan di mana dibuat berdasarkan kesimpulan mengenai variabel penelitian serta kesimpulan hasil penelitian. Dan untuk pemberian saran, sudah sesuai di mana dalam penulisan saran sudah ditujukan pada pihak-pihak yang diharapkan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai yang dikemukakan pada bab 1 bagian D, yaitu pada halaman 4-5. Manfaat hasil penelitian sebagai bagian proses belajar, manfaat bagi peneliti selanjutnya, dan manfaat bagi perusahaan. Kemudian untuk daftar pustaka, penulisan kesesuaian dalam pemilihan dan penentuan daftar pustaka dalam skripsi yang kami bedah telah sesuai. Tetapi ada salah satu cara pengetikan daftar pustakanya yang salah karena mengelompokkan berdasarkan jenis pustaka yang dirujuk, yang sebenarnya penulisan daftar pustaka disusun tanpa mengelompokkan jenis pustaka yang dirujuk. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan teman-teman yang ada ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri. Cukup sekian dari pemaparan beda skripsi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.